ya tentang trauma medula spinalis. Sebagaimana kita ketahui bahwa tulang belakang atau vertebra itu terdiri dari ada segmentalnya. Ada segmen servikal, segmen torakal, segmen lumbal, segmen sakrum, dan koksigis. Untuk tulangnya masing-masing, untuk servikal memiliki 7 ruas tulang, dan untuk torakal ini memiliki 12 ruas, sedangkan untuk lumbal memiliki kurang lebih 5 ruas. Sedangkan sakrum pada awalnya ini ada 5 ruas juga, tapi dia mengalami fusi. Ya, kadang fusi sakral. Dan koksigis juga ini ada 5, tapi dia juga mengalami fusi. Nah, ini kalau penampakan dari anterior, ini lateral kiri, dan ini penampakan dari posterior view. Kalau ini anteriornya, lihat. Ini posteriornya. Ini penampakan dari anteriornya ya. Ini korpusnya nih. Korpusnya ya. Perhatikan masing-masing ruas ini ada bantalannya yang kadang kita sebut diskus, yaitu diskus intervertebralis. Ya, diskus intervertebralis. Nah, nanti masing-masing saraf di dalam untuk medula spinalisnya sendiri ini berada di dalam kanalis vertebralis, ya, berada di dalam kanalis vertebralis, yaitu di belakang dari korpus, tapi di depan daripada lamina vertebralis. Nah, ini medula spinalis ini kurang lebih sampai di lumbal 1 nih panjangnya, tingginya. Ya, kalau vertebranya sendiri sepanjang ini, tapi untuk medula spinalis dia hanya berkisar kurang lebih di lumbal 1. Selebihnya ke bawah nanti ada conus medularis dan cauda equina, itu hanya anyaman saraf. Nah, nih. Ya, dari batang otak ini medula spinalisnya hanya sampai di vertebra lumbalis 1 tadi ketinggiannya ya. Makanya kalau kalian tahu umpamanya ada ibu-ibu yang dilakukan SC atau seksio cesaria, kalau yang dilakukan spinal anestesi, maka dia biasanya diambil itu antara L1, L2 atau L2, L3 atau L3, L4. Nah, di antara ini. Tapi tidak di atas L1 karena nanti dikhawatirkan mencederai dari medula spinalis ini. Nah, dari medula spinalisnya. Jadi kita melakukan spinal anestesi atau lumbal fungsi kalau mengambil cairan LCS, yaitu di bawah L2, L3 atau itu biasanya daerah aman yang tempat kita memasukkan obat-obatan atau mengambil cairan. Daerah medula spinalis. Ya. Jadi adik-adik harus tahu bedakan antara tingginya vertebra ini dengan panjangnya dari medula spinalis. Nah, medula spinalis ini sendiri diameternya ya hanya sekitar 10 sampai 13 mm. Karena ada yang bagian menyempit, nanti ada yang bagian melebar lagi. Ya. Terus dia berada di dalam kanalis spinalis dan dia terdiri dari radik-radik nih. Dari medula spinalis ini kemudian bercabang ke kanan dan ke kiri di setiap level vertebra. Ini yang disebut radik spinalis. Nah, radik spinal ini ya kalau di servikal itu ruas tulang servikalnya ada 7, sedangkan radik nervus cervicalisnya sendiri ada 8. Nah, ini yang servikal 1, kadang kita sebutnya C1 ya. Jadi untuk saraf pertamanya
bangsa ini servikal satunya, radix servikal satunya itu berada di atas tulangnya. Terus kedua, ketiga sampai di atas udah ke servikal 8. Kemudian dilanjutkan dengan radix thoracalis. Nah, setelah keluar dari radik servikal maupun torakal ini ada anyaman-anyaman nanti yang diketahui namanya. Untuk mau belajar di anatominya nanti ini ada ininya anyamannya. Ini plexus brachialis kalau di sini disebut ya. Ini anyaman-anyaman ini fungsinya nanti arahnya yang ke otot. Baik itu anyaman untuk saraf sensoris maupun motoris, yaitu untuk menggerakkan. Kalau yang untuk torakal, ya ini berfungsi untuk nanti memberikan persarapan ke otot-otot interkostal. Ya, memberikan persarapan pada otot-otot interkostal. Begitu juga nanti memberikan juga persarapan pada sekat antara rongga torakal dan rongga abdomen. Yaitu apa? Ada diafragma ya. Ya, jadi medula spinalis ini memang terdiri dari sensoris nanti. Ada juga bagian motoris. Sensoris itu menerima rangsang dari dunia luar masuk ke dalam tubuh dan diolah di otak. Kalau sedangkan untuk saraf motoris yaitu diolah di otak, kemudian dialirkan ke melalui saraf motorik untuk melakukan sesuatu aktivitas. Dan juga terdiri refleks, ada namanya refleks ya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Ini vertebra cervical 1, sedangkan sarafnya ini. Nervusnya C1 spinal nerve-nya dia berada di C1. Dan di bawah C7 nanti dia C8 ya, atau cervical 8. Untuk torakalnya yaitu berada selalu bawahnya. Torakal 1 di bawahnya vertebra torakal. Begitu selanjutnya. Nah, ini yang disebut tadi saya bilang ini konus medularis. Ya. Konus medularis yaitu berbentuk kon. Nah, di bawahnya ini kan setinggi L1 tadi kita bilang. Di bawah ini hanya berisi serabut saraf yang turun menuju ke sakrum, ke lumbal maupun ke koksigis. Nah, ini tadi kita ketahui bahwa di leher ada enlargement of cervical atau intumescentia cervicalis dan intumescentia lumbalis. Bentar dulu deh ya, saya ada telepon dari IGD Abdul Muluk, bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya. Jadi, trauma ini kalian juga seharusnya sih belajar tentang anatominya, medula spinalisnya ya. Potongan-potongannya. Nah, ini kalau penampakannya tadi. Ini secara keseluruhan dari bentuk dari vertebra. Vertebra atau kolumna vertebralis. Kalau bentuknya antara servikal, torakal, sama lumbal, pada prinsipnya ada mirip, tapi ada persamaan-persamaannya. Yang persamaannya dia memiliki korpus, ini memiliki korpus, kemudian memiliki pedikel, kemudian ada lamina, terus ada processus spinosus, ya, ada juga yang processus transversus, ya. Nah, antara lamikel dan corpus vertebralis ini bentuk foramen spinalis. Kalau satu vertebra, tapi kalau semua vertebra itu dia bukan foramen lagi, tapi suatu terowongan. Kadang disebut jadi kanalis spinalis. Jadi
Jadi medula spinalis ini berada di dalam kanalis spinalis. Ya. Nah, setelah tulang, ya ini ada pembungkusnya, ada fatnya, terus ada juga pembungkus dura mater, arachnoid, dan subarachnoid sama di pembungkus dari otak sama. Terus dia ada kornu anterior, ini kornu anterior yang biasanya berisi saraf-saraf motorik ya. Sedangkan kornu posterior ini biasanya tempat-tempat saraf sensoris. Jadi ya ingatnya, cara mengingatnya kalau anterior depan itu biasanya motor. Penggerak itu di depan ya. Jadi dia di depan beradanya. Ini untuk tempat saraf baik itu keluar maupun masuk nanti. Ada juga ganglion spinal. Jadi ini mohon adik-adik pelajari dengan baik juga. Sebab kalau di sini umpamanya ada tumor, umpamanya nih, tumornya tumbuh dari sini dulu, jadi yang ketekan motornya dulu, berarti tentu dia akan lumpuh dulu. Lumpuh dulu, yang sesuai sisinya, di tengah apa di lateral, kiri atau kanan. Seandainya ada tumor atau ada penekanan di belakang, berarti yang terkena dulu itu sisi sensorisnya. Artinya kadang mati rasa dulu, kayak semutan dulu, atau apalah kelainan sensoris yang dia kalau di belakang ini yang terkena. Karena ini adalah daerah sensoris. Tapi makanya kalau dalam anamnesa sering kita harus memperjelas, mempertajam anamnesanya. Kalau di daerah vertebra ini atau di medula spinalis ini, keluhannya didahului oleh lumpuh dulu atau gangguan perasa dulu atau sensorisnya dulu, Kak. Karena kita ketahui bahwa medula spinalis ini berada di dalam sambungan vertebra yang berruas-ruas, dan kita ketahui bahwa vertebra itu bisa bergerak, ya, bisa bergerak satu sama lain, umpamanya kayak gini ya. Nah, ini kan hanya dijadikan satu oleh adanya diskus intervertebralis. Tapi ini kan adalah jaringan ikat dan jaringan lunak di sini ada. Jadi apabila ada pergeseran antara vertebra ini, apakah bergeser ke depan atau ke belakang, lateral kanan, atau distraksi ketarik, atau dia malah ke kompres, maka tentu akan mempengaruhi bentuk dari tipe kanalis ini, kanalis medula spinalis atau kanalis vertebralis. Tentu juga akan mempengaruhi dari posisi dan letak dari medula spinalis yang berisi saraf. Jadi kalau ada perubahan bentuk, tentu di sini akan mengalami gangguan juga. Apakah nanti gangguannya berupa motorik yang terganggu atau sensorik atau kedua-duanya? Ya, kita lanjutkan. Jadi ini kita lihat lagi, ini adalah korpus vertebrae. Ini memperlihatkan medula spinalis, ini memperlihatkan dari selaputnya, mulai dari dura mater, arachnoid sampai pia mater ya. Terus memperlihatkan cabang-cabangnya, ada yang cabang ini adalah anterior, ini posteriornya ya. Berarti ini kornu anteriornya ya, anterior horn. Ini tempat keluarnya serabut saraf motorik untuk gerakan. Sedangkan yang di belakang ini adalah tempat masuknya serabut saraf sensoris atau rasa, apakah rasa panas, rasa sakit, rasa nyeri, rasa halus. Ya, kurang lebih begini. Terus di sampingnya juga tentu ini adalah ganglion simpatis. Dan nanti ada juga ganglion parasimpatis. Ya, jadi adik-adik sekalian harus belajar secara menyeluruh
di sini. Ya, jadi kalian harus belajar mengawang atau berimajinasi seandainya susunan vertebra ini ada yang bergeser, apa yang terjadi, ya. Oke, nah ini secara histologi, ya. Kalau kita buka, seandainya kita buka medula spinalis, kita lakukan ini potongannya, ini ada anterior horn atau cornu anterior, ada cornu posterior yang dilanjutkan menjadi posterior root. Di sini nanti ada fasciculus fasciculus, ada fasciculus gracialis, cuneatus, daerah posterior ini. Nah, kalau dibagi lagi untuk fasciculus gracialis itu terdiri untuk sakral dan lumbal posisinya. Ini nanti untuk topografi kelainan, untuk menentukan topografi kelainan. Karena kelainan pada medula spinalis ini, karena kita lagi di blok trauma, tentu yang akan dibicarakan nanti masalah trauma-trauma pada medula spinalis. Tapi tidak membicarakan masalah umpamanya apakah ada tumor, apakah bagaimana kalau ada gangguan perdarahan, nggak mendapat aliran darah di daerah sini. Nah, itu nggak kita bicarakan. Tapi sebagai pengantar kalian harus tahu anatomi dan histologi daripada medula spinalis ini. Nah, ini kalau kita bicara lagi lebih lanjut tentang spinal cord sectionnya ini. Nah, nih yang tadi kita bilang bahwa dorsal root itu berisi saraf-saraf aferen yang di belakang, ya, belakang, ya, dia aferen atau untuk saraf-saraf sensoris yang dari kulit atau dari telapak tangan yang menuju ke otak. Sedangkan yang depan, nih, depan, pokoknya depan itu ingat motor. Motor itu penggerak, penggerak itu ada di depan. Nah, jadi untuk yang motornya ini atau penggeraknya itu ada di depan. Nah, itu aja. Jadi mengandung saraf-saraf yang efren, yang turun. Ya, kalau A naik itu afren, kalau turun itu efren. Nah, ini menunjukkan tadi fasciculus itu, ya. Apakah menunjukkan ada yang naik, ya. Ada juga nanti ada yang turun. Kalau turun nanti ada yang menyilang dan lain sebagainya. Ini jadi adik-adik mohon dipelajari dengan baik lagi tentang anatomi, fisiologi, dan histologi maupun anatomi fisiologi daripada medula spinalis ini. Ini adalah traktus-traktusnya, ya. Nah, kemudian kita masuk untuk itu pengantar untuk sebelum kita masuk di trauma medula spinalis. Untuk trauma medula spinalis, diagnosis trauma medula spinalis ini tentu kita awali dengan anamnesis juga. Bagaimana anamnesis pada medula spinalis, umpamanya untuk trauma medula spinalis. Tentu apakah pasien ini terjatuh, kita berusaha bagaimana proses jatuhnya, atau dari ketinggian, jatuh dari ketinggian, tinggi berapa meter, tentu kita perjelas itu untuk menggambarkan tingginya atau besarnya trauma yang terjadi. Umpamanya ketinggian dari 2 meter dengan 5 meter tentu beda ininya. Terus posisi jatuhnya, apakah terduduk atau bahu dulu atau kepala dulu. Nah, itu untuk menggambarkan kita berusaha mencari kira-kira daerah di ruas mana yang akan mengalami kelainan di medula spinalis atau vertebra. Apakah terus dari tipe jatuhnya? Tipe jatuhnya kalau terduduk itu kemungkinan itu artinya axial loading, beban dari atas turun ke bawah sekaligus. Tentu vertebra yang tadinya bagus bentuknya, kalau dia mendapat beban yang terlalu tinggi, ya dia bisa kayak gepeng, kegencet. Jadi tentu akan mempengaruhi dari posisi
kanalis spinalis tadi, di mana berada spinalisnya. Nah, kalau dia fraktur kompresi, fraktur-fraktur ini fragmen-fragmen frakturnya bisa bisa ada yang menekan ke saraf perifernya, ada juga bisa juga menekan langsung ke medula spinalisnya, tergantung ya. Jadi sedangkan untuk pemeriksaan fisik ya pada umumnya kita lakukan pemeriksaan umum ya seperti tanda vital, terus kita melakukan pemeriksaan neurologis ya mulai dari GCS dan melakukan pemeriksaan motorik dan sensoris. Dan kita lanjutkan biasanya untuk mengevaluasinya dengan pemeriksaan radiologi. Apakah pemeriksaan radiologinya ini hanya dengan menggunakan X-ray, apakah dilanjutkan dengan menggunakan CT scan, atau dilanjutkan dengan menggunakan MRI. Untuk trauma medula spinalis, mekanisme trauma pada servikal, ya, ini bisa berbentuk ada yang disebut hiperekstensi. Nah, yang kedua ada fleksi, yang ketiga kompresi, yang keempat fleksi kompresi dengan distraksi posterior, yang kelima ada fleksi rotasi, yang keenam horizontal translasi. Nah, gerakan vertebra servikal, ya, servikal ini leher, ini dia gerakannya bisa fleksi ke belakang, ekstensi ke belakang, dan bisa fleksi ke depan, maupun ke lateral fleksi, kiri kanan, maupun rotasi. Nah, itu bisa dilakukan oleh gerakan normal oleh tulang servikal kita. Karena mobilitas servikal ini tinggi, maka dia juga bisa mengalami umpamanya hanya batas ekstensi maksimal dari leher itu ada batasannya, tapi apabila umpamanya nih suatu kasus membawa kendaraan mobil, ya terus mengalami benturan atau tabrakan, maka leher ini bisa mengalami ayunan ke depan, jadi hiperfleksi ya ke depan, ataupun balik lagi ayunannya ke belakang, jadi hiperekstensi. Nah, gerakan yang berlebih ini bisa mengakibatkan mempengaruhi dari bentuk struktur normal dari vertebra servikal, baik itu korpusnya ataupun struktur kanalis spinalisnya yang berisi medula spinalis cervicalis yang pada bagian servikal. Yang tentunya apabila ada pergeseran atau ada fraktur di situ juga akan mempengaruhi keadaan dari medula spinalis di bagian servikal. Jadi ini ya yang bisa terjadi, hiperekstensi, fleksi yang berlebihan, juga kompresi yang tadi kita bilang, umpamanya kalau jatuh ke kepala dulu, terus badannya di atas, kalau umpamanya kepalanya membentur lantai atau tanah, tentu tulang-tulang servikal itu bisa ada yang patah dan disebut ya ini fraktur kompresi atau kombinasi fleksi kompresi. Kalau distraksi ini ketarik gitu. Ya mungkin keadaan-keadaan tertentu ini dalam anamnesanya kita bisa menganalisa apakah ini ada distraksi. Nah, ada atau fleksi rotasi. Fleksi itu bagaimana? Fleksi kan menekuk ke depan ya, dan rotasi. Jadi menekuk ke depan dan apakah dia menengok ke kiri atau ke kanan itu kombinasi. Jadi fleksi dan rotasi. Maupun yang horizontal ini sejajar lah gitu maksudnya. Nah, sedangkan untuk di trauma torakolumbal yang bisa terjadi ya fraktur dari prosesus transversus, ekstensi fraktur kompresi, bus fracture juga bisa nih, trauma jackknif maupun fraktur dislokasi. Nah, kalau di medula spinalis ini torakolumbal, jadi cervical tadi punya sendiri, torakolumbal kurang lebih sama ya. Nah, jadi untuk trauma medula spinalis atau spinal cord atau sumsum tulang,
bukan vertebranya ya. Karena medula spinalis itu berada di dalam vertebranya. Jadi dia bisa menyebabkan lesi pada medula spinalis. Traumanya dapat berupa trauma medula spinalis atau spinal cord injury. Halo? Nur Azizah di remote, Nur. Mohon maaf dokter, bisa dilanjut dokter. Ya, oke, saya lanjut. Jadi trauma medula spinalis atau spinal cord injury ini nanti bisa kita bagi. Ada yang disebut incomplete lesion atau lesi incomplete, ada yang juga yang complete lesi. Nah, apa contohnya incomplete lesion ini? Ada yang disebut dengan anterior cord syndrome. Cord ini maksudnya medula spinalis ya. Ada central cord syndrome, ada brown squat syndrome, ada posterior cord syndrome. Kalau anterior cord syndrome ini dari medula spinalis yang tadi kita gambarkan, yang potongan aksialnya, hanya bagian anteriornya. Anterior tadi kita ketahui bahwa adalah tempat motorik ya. Jadi kemungkinan kalau anterior cord syndrome, kemungkinan besar dia berupa kelumpuhan. Kalau central cord syndrome ini bisa kombinasi antara motorik dan sensorik ya. Kalau brown squat syndrome ini ya, ini ada separoh ya. Anteriornya separoh, posteriornya separoh. Sedangkan posterior cord ini balikannya ini. Jadi dia di sini hanya yang kena biasanya sensoris. Kalau komplit ini semua dari anterior, tengahnya, posteriornya kena. Ya, maksudnya ini ya, gambaran yang ininya nih. Nah, yang tadi nih maksudnya ya. Ada anterior, ada sentral, ada posteriornya, ada yang sesisi, ya, apakah sisi kanan atau sisi kiri, ada komplit. Kalau semuanya kena, fungsi depan anterior motorik kena, fungsi posterior sensoris kena, disebut dengan komplit. Nah, yang komplit. Selanjutnya, untuk trauma medula untuk pemeriksaan umumnya ya kita periksa posisikan pasien itu dalam posisi netral. Kita harus periksa pasiennya dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Sebab agak sulit memeriksa nanti pasien yang tidak sadar untuk memeriksa fungsi dari vertebra, fungsi dari medula spinalis, apakah fungsi motoriknya maupun sensorisnya. Terus menilai adakah flasid arefleksia. Terus bagaimana pernapasannya? Apakah pernapasan torakal atau pernapasan abdominal yang dominan atau normal atau pernapasan diafragma atau pernapasan abdomen. Terus kita menilai juga apakah pasien bisa melakukan fleksi elbow, ekstensinya bisa nggak, dari dalam keadaan fleksi bisa nggak dia meluruskan elbownya, sendi sikunya. Begitu juga kita periksa tekanan darahnya, bagaimana keadaan nadinya. Karena pada trauma medula spinalis juga bisa terjadi shock spinalis, ya, di mana keadaan tensinya rendah, denyut nadinya juga rendah. Ya. Sedangkan juga harus kita periksa apakah ada terjadi priapismus atau tidak. Ya, ini keadaan umum yang harus kita periksa pada pasien yang kita curigai adanya trauma medula spinalis. Ya. Jadi trauma medula spinalis ini pemeriksaan motorik yang harus kita kuasai yaitu pemeriksaan neurologis dari motoriknya, motorik sistemnya yang ada di depan, maupun sensori sistemnya ada di belakang, maupun refleks-refleks dan otonom. Ini harus kita periksa melalui traktus kortikospinal. Kortiko ini dari kortek. Maksudnya ini dari atas kortek motorik
turun ke medula spinalis. Berarti dia turun ini arahnya karena disebut duluan kortiko spinal. Jadi ini adalah traktus motorik. Sedangkan traktus spinothalamikus ini dari spinal ke arah talamus yang ada di otak. Jadi ini dari bawah ke atas. Jadi ini adalah traktus untuk sensoris, berarti dari belakang ini. Nah, dan posterior kolum. Nah, posterior ini harus kita pastikan yang tadi gracilis, cuneatus ya. Nah, dalam trauma medula spinalis ada standar neurological classification of spinal cord injury. Ya, dia kadang kita sebutnya ASIA score. Ya, yang mana yang dinilai itu ada komponen motorik, ya, komponen motorik pada lengan, ada lengan atas, kanan, lengan atas, kiri, ya. Yang dinilai itu komponennya itu V5 atau C5 kadang kita nyebutnya, C6, C7, C8. Nah, tadi kita tahu bahwa tulang leher itu walaupun cuma ada 7, dia sarafnya ada 8. Jadi dari C5, C6, C7, C8, torakal 1. Ya, ini komponen motorik untuk lengan atas. Ini ada skornya ya. Untuk masing-masing skor kan 5 nih. Di nilainya C5 berapa kekuatannya? 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1 atau 0. Nah, kalau paling tinggi nilainya itu 5, jadi ada 25. Begitu juga di sini ada 25. Kalau total atas jadi ada sekitar 25 ya 50 ya. Nah, untuk tungkai bawah yaitu mulai dari lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5 sampai S1. Jadi di atas diakhiri di 1, torakal 1, di bawah diakhiri dengan S1. Jadi kalau mau ingatnya di atas ini mulai dari C5 atau C4 ya atau C6 ya. Mulai aja dari bawah ngitungnya. Ada 5 pokoknya, T1, C8, C7, C6, C5. Oh, berarti yang paling atasnya C5. Kalau yang untuk tungkai berakhir di S1. Waduh, di atas itu sampai L1 atau L berapa ya? Nah, kita mulai ngitungnya S1, lumbal 5, lumbal 4, lumbal 3, lumbal 2. Oh, lumbal 2, kanan kiri. Begitu juga masing-masing poinnya, ini 5, 5, jadi 50. Totalnya kanan kiri. Nah, untuk motoriknya, untuk sensorisnya ya, untuk sensorisnya sama dinilai, kita nilai dengan rasa, sentuhan, dan dengan pinpricks, dengan tajam. Pinpricks ya, dengan yang ujungnya tajam. Apakah berupa tusuk lidi atau apa, pokoknya intinya yang tajam. Kalau ini sentuhan halus. Nah, ini yang dinilai ya masing-masing area sensoriknya menilainya nih. Ya mau nggak mau kita harus belajar mengetahui mana yang C2, ini C3, C4, ya, C5, ya, C6, C6 ya, C7, torakal 1, ini. Ya ini harus kita pelajari untuk menilai ya. Sebab untuk kasus trauma spinal ini juga banyak kita jumpai nanti di praktek sehari-hari. Sering terjadi ya. Nah, nanti dari sini akan kita dapatkan bahwa pasien ini komplit atau incomplete. Nah, itu hubungannya tadi pada trauma ini nih. Kalau komplit mungkin kita, tapi untuk menentukan incomplete-nya yang mana yang dominan, anterior kah atau posterior kah yang dominan hilang. Ya. Nah, ini sama untuk menentukan level-level spinal cord injury-nya ya. Sama ya.
Tadi refleks ada juga ya dalam pemeriksaan refleks. Kalau ini ada anal wing test, ya, di mana memberikan rangsang uh, yang tajam atau yang lancip pada sekitar sphincter ani, ya, di mana ini akan memberikan refleks pada kontraksinya muskulus sphincter ani. Ada yang disentuh hanya pinggirnya. Kalau dia ada gangguan atau kerusakan, tentu dia tidak akan memberikan kontraksi dari sphincter ani ini. Tetap dia dull. Kalau ada yang tadi kita sebut bulbocavernosus reflex, ya ini salah satunya itu dengan sama ini juga nih. Memeriksa bulbocavernos. Ini pemeriksaan rektal tuse, ya, untuk menilai, kita masukkan tangan kita ke dalam anus dan untuk menilai dari kontraksi muskulus sphincter ani. Secara refleks, muskulus sphincter ani, begitu tangan orang mau masuk, pasti ada refleks pencepitan, kontraksi, jadi terasa seperti kecepit. Kalau yang ada kelainan, kerusakan pada saraf ini karena umpamanya ada trauma medula spinalis, maka dia dol aja deh. Tangan kita masuk nggak ada sama sekali, nggak ada kontraksinya dari muskulusnya ini. Atau pasien yang dipasang kateter ditarik, ini kateternya, tangan kita yang ada di dalam anus ini dia tetap akan memberikan juga kontraksi dari muskulus sphincter aninya ini. Jadi itu yang disebut kadang bulbocavernosus reflex, ya. Atau di penisnya diberikan penekanan, maka dia akan juga memberikan sphincter ani kita juga akan bercontraction. Itu yang disebut bulbocavernosus reflex. Nah, ini yang dinilai yaitu S2, S3 ini nih. Nah, untuk tinggi S2, S3-nya. Nah, ini bagaimana menegakkan diagnosisnya klinis? Komplit. Dari Asia Score tadi ada yang A, B, C, D, E nilainya, ya. Nah, dari sini nanti juga kita harus menjelaskan pada pemeriksaan ini adakah axial pain. Axial pain itu yang umpamanya level lumbal 2 ke bawah atau lumbal 3 ke bawah. Nah, adakah radikulopati? Radikulopati ini menjalar, umpamanya dari pinggang menjalar ke arah tumit. Nah, itu, ya. Atau adakah parese atau plegia? Apakah itu para? Kalau para ke bawah, ada paraplegi, artinya bagian kaki aja yang plegi. Plegi ini lumpuh, kalau parese ini lemah, ya. Atau tetraparese atau tetraplegi. Tetra itu maksudnya keempat-empat anggota gerak tangan kanan kiri maupun kaki kanan kiri apakah lemah atau lumpuh. Nah, itu yang disebut tetraplegi atau tetraparese. Nah, kalau dalam penilaian skor tadi ada yang disebut nilainya score A. A, kalau orang bilang A itu ini berbeda dengan nilai pada kuliah kita. Kalau kita mendapat kuliah A itu nilainya bagus, yang paling kan untuk di Asia Score ini nilai A itu yang paling jelek. Nah, untuk ingatnya nilai E ini excellent, artinya normal. Nah, itu ya. Jadi kebalik. Kalau E itu excellent. Nah, kalau yang B ini ada incomplete sensory, tapi kekuatan motoriknya di bawah level dan include the sacral segment. Ini ada gangguan sensorisnya. Sedangkan motoriknya masih bagus untuk B. Sedangkan untuk C, nah ini sama, tapi di sini kekuatan muskulusnya, motorik kekuatannya, kan otot itu nanti dinilai. Ada nilainya 5, 4, 5 itu yang bisa melawan
menahan beban. Ya, yang 4 dia bisa melawan gravitasi bumi, ya, dan diberikan beban ringan, tidak masih mampu. Sedangkan yang 3 dia bisa menahan gravitasi bumi tapi tidak mampu untuk menerima beban yang ringan. Kalau menerima beban ini yang kedua tidak bisa mengangkat tangannya melawan gravitasi bumi, tapi dia bisa menggerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kalau yang satu ya nggak ada nilainya, dia tidak bisa menggerakkan sama sekali. Nah itu ya. Jadi yang kekuatan motoriknya lebih kecil dari 3 nilainya ya. Sedangkan yang D yang mendekati excellent, dia kekuatan motoriknya masih masih lebih dari 3. Jadi kalau dia masih bisa ngangkat tapi nggak bisa ngangkatnya jauh-jauh tangannya lama, artinya dia bisa melawan gravitasi bumi, itu masuk ke kriteria yang D. Jadi trauma medula spinalis ini kita harus juga menilai adakah shock, ya. Yang ini harus kita antisipasi juga untuk trauma medula spinalis. Adakah shock pada pasien kita ini? Karena apabila terjadi shock atau shock spinal, maka ini mengancam nyawa untuk pasien kita. Bagaimana caranya untuk mengetahui? Biasanya shock spinal ini terjadi setelah trauma spinal, ini medula spinalis, di mana fungsi dari motorik dari medula spinalis ini sama sekali tidak ada. Berarti biasanya ini yang terjadi pada complete lesion, ya, bukan yang incomplete. Kalau yang A ini tadi complete lesion, yang paling jelek, nggak ada lagi motoriknya, sensoriknya. Kalau yang B sampai E ini kita sebut incomplete lesion. Ya. Nah, ini dia akan memberikan gambaran flaccid. Jadi dia sama sekali nggak ada gerakannya. Refleks Babinskinya juga nggak ada. Refleks hiperaktifnya juga tidak kita temukan. Nah, itu biasanya tanda-tanda spinal shock. Jadi tekanan darahnya juga rendah dan biasanya juga nadinya juga rendah. Jadi untuk sedangkan biasanya shock-shock yang lain itu terkadang dia tekanan darahnya rendah tapi nadinya kan bisa di atas normal sedikit atau sangat kencang. Nah, sedangkan untuk medula spinalis itu membedakan dia nadinya tetap rendah. Ya, itu kita bisa curiga jangan-jangan ada spinal shock. Karena kalau spinal shock nanti kita tidak selalu memberikan cairan berlebihan untuk menaikkan tekanan darahnya, beda dengan shock yang lain. Sebab kalau diberikan cairan yang berlebihan nanti malah bisa mengakibatkan ancaman juga pasien kita bila pemberian cairan intravena yang berlebihan. Nah, pada pemeriksaan tadi sudah kita sampaikan bahwa bisa kita gunakan X-ray, ronsen, biasa maupun CT scan maupun MRI. Nah, ini contoh X-ray ya, servikal. Dari contoh X-ray ini yang kita nilai di sini, ini ada garis-garis nanti ya. Ini bagian depan ya, ini bagian belakang. Ini yang bagian depan ini garis daripada korpusnya. Ini yang disebut anterior marginal line. Aturannya bagus posisinya. Ya, terus posterior PML, ini posterior marginal line. Ya. Terus ada spinolaminar line. Terus yang belakang ini posterior spinos Ini line. AML, PML ya Allah dulu. Ya, benar. Ya, posisi medula spinalis itu antara garis ini sama ini. Di sini posisi medula spinalis kita.
ya posisinya. Sedangkan ini isinya corpus vertebra ini nih antara ini. Ya, ini isinya corpus vertebra. Sedangkan di dalamnya ini ada kanalis spinalis yang berisi medula spinalis. Nah, ini dari prosesus spinosusnya. Nah, nilai-nilai ini harus kita garis itu yang harus kita lihat, perhatikan pada ronsen vertebra lateralis. Ini kalau ini cervical ya. Jadi untuk ronsennya biasanya kita minta itu penampakan AP itu anterior posterior dan lateral, bisa lateral kiri maupun lateral kanan. Dan terkadang kita juga meminta oblik, foto oblik untuk vertebra ya. Jadi itu umumnya AP dari anterior posterior atau lateral atau oblik. Nah, kapan kita meminta oblik, ronsen oblik? Nah, nanti mungkin kalian bisa cari sendiri atau pas dapat kuliah dari ada kuliah radiologi bisa kalian tanya. Ya, kalau mau lihat oblik biasanya itu untuk melihat kanalis spinalisnya di sini. Nah, kalau ini kan dia nggak kelihatan nih, jadi karena ini lateral, jadi kita susah melihat kanalis spinalisnya. Nah, ya, lihat perhatikan ya bentuk yang ini tadi ya, ini dengan ini. Apa yang terjadi di sini, Dek? Ini AML-nya, lihat nih. AML-nya ada yang bergeser ya, nggak sejajar. Nah, kalau nggak sejajar, ini kita mulai curiga. Kalau nggak sejajar berarti kolom yang berisi medula spinalis ini, pasti ada terganggu di sini. Ini pasti ada merasa terganggu. Coba perhatikan ya. Ini vertebra cervical 1, cervical 2, cervical 3, 4, 5, 6, 7. 7 ruas bagus ini berarti. Sangat-sangat sulit untuk mendapatkan 7 cervical ini dalam vertebra dalam fotoronsen lateral. Terkadang hanya dapat 6 atau 5 ya. Kalau ini dapat 7 lengkap. Nah, antara 5 dan 6 ini kesannya ada pergeseran. Ya. Nih, pergeseran atau listesis. Karena dia sudah tidak sejajar kalau kita perhatikan dari AML-nya, anterior marginal line-nya, dan posterior marginal line-nya juga enggak sejajar lagi. Nah, berarti kita patut kemungkinan ada masalah yang pada medula spinalis di dalam sini. Nah, lihat ini semakin jauh lagi dia. Kelihatan nggak, Dek? Ya, semakin jauh lagi nih. Nih. Terlihat, dokter. Ya. Nah, ini semakin jauh lagi. Kalau begini, umpamanya tadi yang kita bilang di sini adalah tempat kanalis medula spinalisnya, dan di sini kemungkinan kalau apa yang terjadi pada medula spinalis ini kalau di sini? Mungkin ini bisa kalau kita bandingkan dengan ini mungkin beda ya trauma medula spinalisnya. Kalau ini kita mungkin berpikir oh mungkin ini incomplete kalau di sini terjadi. Tapi kalau di sini kita bisa berpikir wah ini jangan-jangan trauma medula spinalisnya komplit. Kenapa? Karena begitu jauh ininya pergeserannya. Jadi bisa putus total medula spinalisnya kalau sini. Nah, itu tadi pada medula cervical. Ini yang ada yang bagian-bagian lain juga nih. Ada subluxasi ini. Ya, ada penilaian-penilaian ini pada vertebra torakal kalau yang ini. Ini yang istilahnya kadang kita sebut dengan fraktur kompresi. Lihat. Lihat dari fragmen fraktur kompresi dia bergerak ada yang ke depan, ada yang ke posterior nih menekan medula spinalisnya. Ya, ini jadi karena ini adalah suatu tautan satu sama yang lain vertebra ini jadi sangat memungkinkan untuk terjadinya cedera pada medula spinalis yang berada di dalamnya.
Nah, ini robek ini ligamennya nih. Lihat. Ini proses spinosusnya, ini robek ligamennya. Nah, trauma medula spinalis juga ini bisa memberikan efek pada organ lain. Nah, umpamanya kalau ya adanya trauma pada daerah servikal ataupun daerah torakal, maka menyebabkan paralisis atau lisis atau tidak berfungsinya nervus intercostalis, musculus intercostalisnya yang menyebabkan kosta kita berkembang dan ngempes, mengembang lagi dan mengempes kita waktu kita bernapas. Kalau dia lumpuh, kalau dia lumpuh atau dia tidak mendapatkan persarapan, maka tidak mampu untuk berkontraksi otot-otot interkostalisnya, jadi dia tidak mampu untuk mengangkat kosta kita, jadi dada kita tidak mampu untuk berkembang. Nah, maka bisa menyebabkan pasien itu hipoventilasi. Napasnya dadanya nggak ngembang, ataupun kalaupun ngembang nggak maksimal. Nah, itu makanya kita perhatikan gerak pola napasnya tadi. Napas torakal kah, napas abdominal kah. Kalian belajarlah sekarang melihat bagaimana pernapasan yang normal. Sebab nanti kalau kalian menemui ada kelainan napas, nanti kalian bisa membandingkan, oh ini gerakan, ini pernapasan yang abnormal. Nih, bisa juga menyebabkan paralisis diafragma. Nih, diafragma, otot-otot diafragma, yaitu penyekat antara rongga abdomen dan rongga torakal, di mana diafragma itu kan sebagian juga terbentuk oleh otot-otot, di mana kalau dia berkontraksi maka diafragma akan mendatar. Kalau dia mendatar maka rongga di torakal akan semakin luas sehingga udara mengalir ke dalam rongga torakal waktu kita menarik napas. Nah, kalau ada trauma di antara C3 sampai C5, maka lumpuhnya otot-otot diafragma bisa terjadi. Kalau dia lumpuh, berarti ya hipoventilasi juga. Nah, jadi akan ada gangguan bernapas juga. Jadi yang dominan nanti bisa perutnya aja yang ngembang kempis, sementara dadanya tidak berkembang. Atau trauma abdomen, nih, masking effect nih. Karena padahal ada trauma abdomen di dalam maksudnya gitu. Artinya apabila ada kelumpuhan atau parese atau trauma pada daerah torakal, bisa memberikan umpamanya padahal trauma tumpul di dalam abdomen karena dia tidak, kalau biasanya dalam keadaan normal kalau ada trauma intraabdomen ya keadaan normal nih, maka perut kita akan kalau kita sentuh maka dia akan mengalami devan muskular atau adanya gejala-gejala peritonitis. Ya Dek ya, tahu peritonitis? Bisa membayangkan peritonitis? Ya, halo? Halo? Iya, dokter. Ya, ya, jadi maksudnya gini deh, dalam keadaan normal ya, kalau orang umpamanya kena tendang, kena tonjok di perutnya, atau kena bentur stang atau apa, maka di dalam perut itu bisa ada namanya trauma tumpul abdomen. Bisa melukai usus sehingga mengakibatkan bocor isi ususnya, atau ada perdarahan, atau melukai hati, hepar, atau melukai ginjal, atau melukai semua organ-organ intraabdomen. Maka kalau organ intraabdomen itu ada yang luka, maka tubuh kita akan memberikan respon, umpamanya gejala sakit perut. Selain itu akan memberikan gejala peritonitis. Nah, itu salah satu respon tubuh untuk memberikan bahwa ada masalah di dalam perutnya. Ada kadang yang ada di kalian dengar mungkin istilah devan muskular di waktu blok gastro. Nah, itu untuk memberikan bahwa ada
peradangan di dalamnya. Jadi otot muskular dinding abdomen itu harus berkontraksi keras-keras supaya dia tidak mengalami tekanan. Nah, untuk umpamanya pada trauma medula spinalis yang disertai juga trauma tumpul abdomen, itu bisa kesannya hilang karena efek dari peritonitisnya kesannya hilang karena muskulus defense muskularnya nggak terbentuk karena lumpuh. Nah, jadilah yang diistilahkan masking effect. Padahal dia ada trauma tumpul abdomen aslinya dalam perutnya. Mungkin aja umpamanya ruptur lambung umpamanya. Yang lambung isinya kan ada asam itu, asid. Dimana kalau dia keluar dari lambung, cairan lambung masuk ke dalam intraperitoneum, ya akan memberikan efek peritonitis itu, kuat itu, yang asam itu dibanding darah. Nah, jadi kalau kita buatkan grading yang paling cepat mengakibatkan peradangannya itu ya asam lambung dibanding darah yang keluar atau ruptur buli atau vesika urinaria umpamanya air kencing keluar ke intraperitoneum itu lebih kuat asam. Nah, itu ada gradingnya di buku ajar bedah Samsu Hidayat itu. Ya, jadi akan terhilang ini masking effect. Ya, selanjutnya bagaimana tata laksana untuk trauma medula spinalis? Ya, penata laksanaan secara umum ya kita memperhatikan tekanan sistoliknya, tekanan darah pasien tersebut. Terus kita melakukan lock roll pada matras ya. Lock roll itu kalian nanti lihat bagaimana cara melock roll pada pasien yang dicurigai ada trauma medula spinalis. Karena lock itu kan kayu balok ya, roll itu ini. Jadi kalau semua ujung kiri bergerak, ujung kanan juga harus bergerak. Jangan sampai ada ujung kiri, maksudnya kepalanya bergerak, sementara kakinya tidak. Itu nggak boleh. Itu yang disebut lock roll. Ya. Jadi harus sama untuk dalam pemeriksaan sumsum tulang atau vertebranya yang di belakang yang mau kita periksa. Sedangkan medikamentosa yang kita pakai biasanya ada beberapa obat-obatan yang bisa dipakai untuk medikamentosanya. Dan kita harus menentukan apakah ini cukup dengan konservatif atau harus dilakukan tindakan operasi. Nah, ini untuk medikamentosa yang kita pakai biasanya kita menggunakan metilprednisolon. Kalau kejadiannya masih kurang dari 8 jam, tapi ini buku-buku biasanya menulisnya begini. Apabila traumanya masih kurang dari 8 jam, maka dianjurkan untuk diberikan metilprednisolon. Untuk yang bolus pertama, untuk dalam 1 jam pertama itu dosisnya 30 mg per kilo berat badan. Makanya berat badannya 50 kilo, ya tinggal kalikan 50 kali 30 mg. Diberikan secara IP dalam 1 jam pertama. Nah, sisanya ini kan akan diberikan selama 24 jam. Sisanya 23 jam lagi, diberikan lagi metilprednisolon, tapi dosisnya udah 5,4 mg per kilo berat badan. Jadi 5,4 kali 50 kilo. Nah, tapi itu didripkan via intravena untuk 23 jam kemudian. Ya, kurang lebih begitu untuk pemberian medikamentosanya. Bagaimana dok kalau pasiennya datang udah 10 jam baru nyampe ke kita ke UGD? Ya, saya nggak bisa menyalahkan juga. Kita juga tidak, saya pribadi tidak fokus kalau lebih udah lebih umpamanya udah 10 jam baru nyampe ke kita, saya tetap biasanya memberikan obat-obatan ini. Kalau masih bisa bermanfaat karena daerah kita emang kadang beda, kadang telat pasien itu datang ke kita. Karena biasanya terkadang ke dukun patah tulang dulu atau apa. Nah, pada trauma medula spinalis,
Ya, patokannya itu defisit neurologis ini. Kalau tidak ada defisit neurologis normal aja, umpamanya walaupun ada fraktur sedikit, ya ini terapinya kita konservatif, obat-obatan aja. Tapi kalau ada defisit neurologis, umpamanya defisit neurologis itu umpamanya motoriknya jadi kurang, antaranya maksimalnya kan 5, ini kok cuma 3. Nah, itu termasuk defisit neurologis. Atau sensorisnya yang hilang, ya kita anjurkan operatif. Bisa dengan dekompresi atau dengan ditambah dengan stabilisasi, baik itu mulai dari anterior maupun dari posterior. Terima kasih. Sampai sini kuliah kita dulu. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Oke, Dek. Silakan, Dek, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, Izin bertanya, Dok. Kan trauma lesi medula spinal kan dibagi dua, incomplete sama incomplete. Nah, di incomplete itu kan ada anterior, ada central, brown, sama posterior. Untuk sentral itu kan dokter bilang bisa dua, maksudnya dia kan di tengah gitu, jadi dia yang kena nanti bisa sensorik atau motoriknya. Dan juga ya, yang kadang brown itu maksudnya kombinasi. separuh. Maksudnya itu brown spot syndrome itu separuh antara posterior ataupun posterior. Kira-kira untuk membedakan gejala antara sentral sama brown itu apa ya, Dok? Kalau di brown itu biasanya ya dominan kelihatan ya dalam satu sisi. Nah, sedangkan itu ya kalau brown ya, apakah sisi kanan atau sisi kiri. Dan dominan biasanya dia tuh motorik atau dan sensoriknya. Sedangkan di brown itu biasanya separuh-separuh, tapi ke baik kanan maupun kiri deh yang kena juga, karena dia berada di tengah-tengah. Tapi biasanya untuk sentral ini, untuk trauma jarang terjadi. Nah, biasanya sih yang brown spot syndrome maupun sentral, kalau yang sentral ini biasanya kadang ada bendungan ataupun ada kelainan tumor atau pembuluh darah, itu biasanya bisa terjadi di sentral itu. Kalau untuk trauma jarang. Biasanya pada umumnya itu trauma itu terjadi yang anterior atau posterior atau tergantung arahnya, atau ke lateral kiri atau lateral kanan. Gitu deh. Oke, silakan. Makasih pertanyaannya, Dek. Sapa Fauzan ya? Terima kasih. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Iya, silakan Siti. Iya dok, izin bertanya. Tadi kan tentang pijit gitu kan dok. Gimana? Tadi itu kan ada penyebutan kalau misalkan ada trauma, orang-orang kan rata-rata kadang ke tukang pijit dulu gitu ya dok ya. Iya. Nah, pada sebagian kasus osteosarkoma kan biasanya kalau misalkan riwayatnya itu pijit itu benar ada hubungannya atau seperti apa dok? Terima kasih dok. Gimana Dek pertanyaan? Pada sebagian kasus osteosarkoma dok. Osteosarkoma tumor. Ya dok. Pada tulang itu kan biasanya dengan riwayat pijit juga tuh dok. Itu benar ada hubungannya atau seperti apa dok? Terima kasih dok. Beda ya, beda. Osteosarkoma, emang osteosarkoma ini sering dia memberikan efek nyeri, sakit ya, sakit. Jadi saking sakitnya kadang pasien ini mencari untuk kalau kita kan emang di masyarakat kita udah terkenal istilahnya pijit. Jadi karena dia merasa sakit itu, dia mencari tukang pijit. Jadi bukan karena pijitnya itu yang mengakibatkan timbulnya osteosarkoma. Jadi begitu sih ilmunya ya. Dan tidak ada hubungan antara pijit dengan terjadinya osteosarkoma. Oke, gitu deh, Siti. Baik, terima kasih dokter. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
Izin bertanya, dokter. Ya, Untuk indikasi operasi pada kasus trauma medula spinalis ini biasanya apa aja, dok? kalau indikasinya tadi, kalau dia tanpa defisit neurologis, nah, tadi kita ya, nggak ada. Kalau dia lesi komplit, udah pasti berarti itu ya. Kalau ada lesi incomplete, artinya ada defisit neurologis. Apakah neurologisnya itu kelemahan atau kelumpuhan atau kekurang kuatnya motoriknya atau sensorisnya yang berkurang, itu udah indikasi. Nah, jadi ada juga umpamanya fraktur kompresi dari vertebra kita, tapi sama sekali nggak ada defisit neurologis. Sensorisnya bagus, motoriknya bagus, ya udah berarti itu nggak indikasi operasi. Ya, jadi harus kita lihat klinisnya. Kalau klinisnya motoriknya bagus, kuat, sensorisnya bagus, nggak ada masalah, dan fungsi-fungsi refleksnya juga bagus. Tapi ada fraktur nih di korpus vertebranya, ya biarkan aja, berarti nggak usah dilakukan tindakan operasi. Obat-obatan aja, medikamentos saja, konservatif. Gitu. Gitu, Dek. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Oke, masih ada. Untuk ketua kelompok masing-masing, ya kemarin kan saya pesen tuh teman-temannya yang tidak sempat hadir, kan saya minta untuk dirangkum tuh ya. Nanti boleh dikirimkan ke email saya ya tugasnya. Nah, untuk yang malam ini tentu nanti tugasnya ya mencari tentang shock spinal. Ya, shock spinal ya karena trauma. Ya, jadi bagaimana anamnesanya, diagnosisnya, tata laksananya. Jadi itu tugasnya yang nggak sempat hadir di malam hari ini. Jadi tentang shock spinal, anamnesa, pemeriksaan fisiknya, diagnosisnya bagaimana, dan tata laksananya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup insya Allah, dokter. Oh, udah cukup ya. Ini, oke. Biasanya ada si Amira rajin itu nanya. Nggak ada ya? Ikut nggak Amiranya ini? Amira 17 ya? Kayaknya ya. Kalian sebelumnya ini gastro ya kemarin ya bloknya ya. Iya dokter. Iya, dokter. Iya, dokter. Nah, setelah blok trauma apa? CHOP, Aku dok. CHOP. Oh, CHOP. Oke, kalau gitu deh, selamat belajar. Kalau ada yang mau ditanya boleh nanti WA ke saya. Terus yang tadi untuk tugas-tugas, mungkin ada yang udah tahu ya email saya ya. Boleh nanti kirim ke email saya, nanti kasih tahu tugas. Mohon maaf dokter, untuk tugasnya dikolektifkan atau masing-masing dokter? Biasanya gimana? Biasanya kolektif dokter, jadi satu Oh, angkatan. kolektif aja ya. Ya udah, kolektif aja. Ya, sertakan nama-namanya itu yang penting. Baik dokter, nanti Oke. untuk alamat emailnya saya tanyakan via WA ya dokter. Ya. Oke, saya kembalikan ke King-nya ya, untuk menutup pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Warahmatullahi Makasih ya. Wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya. Izin live ya.
Iya, dokter. Baik, Dokter. baik, Ya, dokter. Terima kasih dokter.